Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kalau kita boleh terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita boleh terus tinggal dalam hadirat-Nya. Kita boleh menikmati kasih dan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini sebab kami boleh menikmati terus kebaikan-kebaikan-Mu yang nyata dan kami nikmati dalam hidup hari-hari kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Sungguh tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu, sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik bagi kami, Kau sangat baik bagi kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali mari katakan, saat indah. Amin. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati
Hadirat-Mu yang melingkupi kami, hadirat-Mu Tuhan, memenuhi kami. Ada damai, ada sukacita, ada ketenangan, ada ketenteraman dalam hadirat-Mu. Ada kasih dan kuasa yang berlimpah dalam hadirat-Mu. Ada pertolongan yang tak pernah terlambat dalam hadirat-Mu. Sebab Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat. Sebab Engkau kota benteng kami, sebab Engkau panci-panci sukacita dan kemenangan kami. Engkau pertahanan kami, tanduk keselamatan kami. Kau satu-satunya Allah, Kau satu-satunya Tuhan. Kami sembah,
penolong yang setia dalam hidup kami. Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Yesus Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang memenuhi segala keperluan kami. Kami bersyukur. Kami tetap percaya.
yang mau kami lakukan di sepanjang hidup kami, yaitu kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu siap sedia untuk menolong kami. Engkau melimpahkan kekuatan-Mu bagi kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan bersama-Mu kami melakukan perkara yang besar, menghadapi semua keadaan yang kami alami. Dan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sehingga kami terus bersukacita senantiasa. Kami boleh terus tinggal tenang, dan hati kami teduh dalam hadirat-Mu, Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Engkau yang dipermuliakan dalam hidup kami. Waktu pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih, karena kami boleh terus hidup dalam hadirat-Mu, menikmati kebajikan dan kemurahan-Mu seumur hidup kami. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Coach Simon, silakan. Selamat pagi. Pagi. Bapak Ibu semua. Pagi ini kita tanpa terasa sudah masuk Ibrani yang ke-11 ya. Saya bacakan, ini ayat cukup panjang. Tapi saya berpikir tidak baca, nanti katanya tidak pernah baca pula ya. Jadi biarlah lambat asal selamat. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh berangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub,
yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan akan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itu sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asingnya dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ayat 17, karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, ia memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluar orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa telah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan mencikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung yang menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintas tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobainya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikeliling 7 hari lamanya. 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel,
dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka boleh kebangkitan yang lebih baik. 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu, meskipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Puji Tuhan tentang iman. Hari ini kita bicara tentang iman, ya kan? Setelah saya coba belajar, buka-buka, dengar, ya kan? Ada 3 yang harus saya kategorikan, ya. Sebenarnya kesaksian iman ini menceritakan tentang orang-orang yang murtad, ya. Tetapi di sini kita tahu, ya, iman itu adalah satu fondasi atau satu dasar keyakinan kita dalam mengiring Tuhan. Ya, kita sudah lihat di sini, jadi ada 3 yang saya sudah coba rangkaikan. Ada 31 definisi iman, ya kan? Yang kedua contoh ya tentang iman tuh yang pertama tadi divisi iman tuh ayat 1 sampai 3. Yang kedua contoh-contoh iman itu ayat 4 sampai 38. Dan pesan-pesan yang terakhir apa yang kita dapat dalam tentang iman ini di ayat 39 sampai 40. Jadi kalau kita lihat di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan buktikan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi daripada yang tidak dapat kita lihat. Memang bicara tentang iman ini kita sudah banyak sering diajar, ya kan. Tapi ada juga jangan sampai kita keliru hanya beriman tanpa perbuatan, ya. Jadi di sini saya coba belajar, tapi saya minta Pak Heri nanti akan lengkap ini. Karena ini saya setelah belajar dalam beberapa hari, saya lihat, wah ini rupanya semakin cukup dalam tentang iman ini, ya. Kalau dulu kita selalu diajar bahwa harus punya iman, ya, betul, ya. Kita apalagi di gereja saya yang dulu, ya kan. Mereka tuh imannya luar biasa, ya. Tetapi di sini kita lihat, ya kan, iman itu cukup baik karena itulah untuk bagaimana kita menjadi percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita itu benar-benar akan terjadi, ya kan. Tetapi jangan hanya dengan iman tanpa perbuatan, itu adalah mati. Jadi kita harus tetap berjuang, ya kan. Di sini apa yang kita lakukan, kita lihat, ya, seperti Habel. Habel ini, ya kan, dia mempersembahkan, ya kan,
apa yang usahanya itu berternak, ya kan? Nah, berternak, jadi dia memilih sesuatu, ya kan, yang terbaik untuk dia persembahkan. Dengan iman itu Tuhan terima dia karena kebenaran hidupnya. Sedangkan abangnya Kain, ya kan, Kain ditolak oleh Tuhan. Nah, maka itu kita belajar dari sini. Seterusnya juga, ya kan, tentang bagaimana si Henok terangkat, ya kan, karena imannya juga, ya kan. Lantas itu Nuh, ya kan, Nuh juga mau percaya dengan iman, ya kan, ketika Tuhan bicara sama dia, ya dia percaya, dia lakukan membuat bahtera, ya kan. Nah, di sini kita lihat dari pasal 1 itu tentang iman sampai pasal 3, dan pasal 4 dan sampai 38 itu bahwa apapun yang mereka lakukan mereka percaya dengan iman. Jadi ada keseimbangan, jangan hanya percaya dengan iman, ya kan. Saya juga ada menemukan beberapa hamba-hamba Tuhan, pokoknya beriman, tapi tanpa perbuatan, ujungnya menderita lah, ya. Jadi saya berpikir, ya, keseimbang itu adalah kunci kehidupan. Jadi harus selalu kita beriman dan melakukan iman itu bagaimana. Nah, kita sudah melakukan, dan kami juga, dan saya pernah beriman bagaimana kepada Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan, itu janji Tuhan, iya dan amin, ya kan, bahwa iman dari apa yang kita bawa dan kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak akan biarkan kita. Dan berikutnya, yaitu yang kedua itu, ya, contoh-contoh iman dari pasal tadi, ya kan, ayat ke-4 sampai ke-38. Ya kan, itu contoh-contoh iman. Dan ayat ke-38 sampai ke-9, ya kan, di sini, ya, saya ingin lebih heri nanti, ya, saya cepat aja. 38 39 ini dikatakan di sini. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dan gua-gua dan celah-celah gunung. 39-nya, dan mereka semua tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kita tahu, ya, ada yang sebut pahlawan iman bagaimana, ya kan? Hidup mereka itu begitu mengerikan. Tapi kenapa mereka bisa lakukan? Karena mereka percaya dengan iman kepada Tuhan. Tapi setelah kita lihat hasilnya, ya kan, ketika mereka mati, ya kan, mereka seakan-akan tidak mendapat apa-apa, ya kan? Tetapi janji Tuhan yang ketiga, ayat ke-40 itu, bentar ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi mereka, bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi 39 sama 40 ini mereka sudah berjuang, ya kan, kita tahu baca tadi mereka ada yang menderita karena di penjara, disiksa, ya kan, bahkan digergaji, ya kan. Ya, mungkin kalau ditebas sama itu pedang, ya tidak terlalu menderita, tapi kalau digergaji, ya kita rasakan aja, ya, gimana. Tapi mereka tetap percaya. Tapi seakan-akan setelah itu mereka mati apa? Mereka belum mendapat apa-apa, tapi Tuhan janjikan, ya kan? Karena mereka kan apa? Dipertaruhkan hidup kita ini dengan dunia ini. Dunia selalu menawarkan yang lebih baik, lebih indah dan sebagainya, tapi membawa kebinasaan. Tapi Tuhan, ya kan, janjikan dengan iman percaya kita kepada Tuhan, Tuhan janjikan apa? Surga, ya. Janjikan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita ketika kita, ya kan, mati
dibangkitkan kembali, itulah surga yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Nah, itu yang saya dapat, ada 3 bagian. Yang satu tentang iman itu, yaitu bagaimana kita percaya dengan melakukan. Ya, Tuhan pasti buka jalan. Yang kedua itu saksi-saksi iman, sudah banyak kita baca. Dan ketiga yaitu janji Tuhan ya dan amin. Ya, siapa yang berani untuk mempertaruhkan, ya dia akan mendapat mahkota yang sudah disediakan bagi Tuhan. Tolong Her dilanjuti biar semuanya lebih jelas. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Coach Simon untuk sharing firman Tuhannya, juga hal yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagian terakhir yang Coach Simon tadi katakan, ya kita bersyukur bahwa sekalipun tadi kita baca ada begitu banyak saksi-saksi iman yang memang mereka hidup beriman kepada Allah menghadapi banyak hal, dan seperti Coach Simon tadi gambarkan yang dijelaskan oleh Alkitab, mereka mengalami aniaya secara fisik, tapi begitu mereka mati, ya sudah selesai. Nah, hal yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagi kita ini bicara tentang anugerah keselamatan, hidup kekal. Karena kalau sebelum Yesus disalib, kan itu orang berdasarkan apa yang mereka lakukan, berdasarkan apa yang mereka kerjakan untuk Tuhan, yaitu iman mereka yang diperhitungkan. Tetapi di era perjanjian baru di mana karya salib sudah dinyatakan, kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik ketika kita beriman kepada Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Tapi bagian terakhir ayat ini katakan, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya melalui Yesus yang kita percaya, artinya para tokoh-tokoh, saksi-saksi iman, ini juga akan bersama-sama dalam kekekalan bersama dengan Tuhan tentunya. Nah, hal yang menarik yang ingin saya tambahkan dari apa yang tadi Pak Simon sudah jelaskan tentang hidup oleh iman. Nah, jangan sampai salah kaprah seperti apa yang tadi Ko Simon sempat singgung dengan beberapa orang Kristen, bahkan pemimpin agama Kristen, dalam hal ini pendeta, yang selalu mengatakan, iman, beriman, beriman. Ya, seperti tadi Ko Simon juga sampaikan, ada sebuah nilai yang disampaikan oleh Ed Cole, bahwa keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Nah, menjalani hidup ini antara iman dan hikmat itu harus berjalan seiring. Kenapa? Karena iman dan hikmat itu nggak mungkin bertentangan, Bapak Ibu. Karena iman itu timbul, atau dasar dari iman itu adalah pendengaran akan firman Kristus. Sementara hikmat yang kita terima dari Tuhan untuk jalani hidup, itu juga berasal dari firman Tuhan. Nah, sesuatu yang berasal dari dasar yang sama, itu nggak akan mungkin bertentangan, Bapak Ibu. Nah, tapi justru terkadang orang nggak ngerti, dia pikir dia beriman, padahal dia itu nekat. Nah, kadang antara iman dan nekat itu beda-beda tipis, Bapak Ibu. Sama seperti Petrus, waktu Yesus berjalan di atas air. Sepintas sepertinya dia lebih beriman dibanding murid-murid yang lain. Sehingga dia melangkah. Tapi tentu karena apa yang dia katakan, ya Yesus hargai. Tapi ternyata kan kemudian kita tahu itu bukan iman sebenarnya, karena nekat. Nah, contoh kecil, semalam juga kami bahas di Komsel. Setelah Natal single parent, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa, saya kasih berapa jempol harus ya, untuk semua pelayanan Bapak Ibu. Mumpung ingat sekalian. Dan itu jadi berkat bagi para ibu-ibu yang hadir. Nah, kembali, saya katakan tadi seperti apa yang Pak Simon sampaikan tentang iman. Contoh, orang, wah nggak boleh minum obat, jangan ke dokter, itu nggak beriman. Nah, antara iman dan hikmat, sekali lagi itu harus berjalan. Beriman itu harus,
tapi berhikmat itu wajib. Nah, terkadang orang-orang yang ngomong dia beriman sebenarnya itu tadi, dia nekat, bahkan maaf, cenderung itu mencobai Tuhan. Dia ngomong dia beriman, dia darah tinggi, dia nggak mau minum obat. Dia ngomong dengan iman, makan sate kambing, 1 porsi, 2 porsi, dalam nama Yesus. Nah, itu namanya bukan beriman itu Bapak Ibu. Itu mencobai Tuhan. Jadi sekali lagi, iman itu kan harus berdasarkan apa kata firman. Nah, bicara tentang kesehatan, umur panjang, contoh. Firman ngajarin apa? Setiap orang ulang tahun, saya selalu kirim ayat di dalam Amsal, pasal 3, ayat 13 sampai 18. Nah, di ayatnya yang ke-16 atau 17 tepatnya dikatakan, umur panjang itu ada di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan itu ada di tangan kiri. Di tangan siapa itu Bapak Ibu? Di tangan orang yang punya hikmat. Paulus pernah menasehati anak didiknya Timotius supaya dia minum anggur sedikit karena pencernaannya terganggu. Nah, jadi iman itu harus sesuai dengan apa kata firman. Sebenarnya sering kali maaf, terkadang orang-orang yang ngomong dia beriman, dia sebenarnya justru sedang mencobai Tuhan. Yang saya katakan tadi, sudah tahu kolesterolnya tinggi, dia makan makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi, dan dia seakan-akan dia beriman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, oh nggak bisa. Atau sudah tahu kadar gula darahnya sudah sangat tinggi, tapi masih saja minum minuman dengan kadar gula yang tinggi, berkarbonasi, makan nggak ditakar-takar lagi. Wah, kami beriman, Pak, beriman. Pasti Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh. Itu bukan iman itu, Bapak Ibu. Itu kebodohan paling fatal. Karena sekali lagi, iman itu harus berdasarkan pengetahuan akan firman. Karena iman itu timbul dari firman. Jadi kalau kita lihat orang ngomong dia beriman tapi hidupnya nggak sesuai dengan firman, nah kita perlu pertanyakan imannya Bapak Ibu. Jangan-jangan dia sedang mencobai Tuhan. Nah, jadi berbicara tentang iman, itu artinya hidup melakukan firman. Karena di awal tadi ada satu kalimat penting yang Pak Simon sampaikan, kalau iman tanpa perbuatan, ya pada hakikatnya mati. Nah, iman itu kan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, perbuatan seperti apa? Ya, perbuatan sesuai firman. Karena iman itu kan tindakan apa? Keyakinan untuk melakukan sesuatu yang dia percayai. Dan tentu sekali lagi iman dasarnya dari firman. Jadi kalau orang ngomong dia beriman, tapi apa yang dia praktekkan dalam hidupnya nggak sesuai dengan firman, itu bukan iman, itu nekat namanya Bapak Ibu. Nah, orang kalau nekat ya risiko tanggung sendiri. Jangan salahkan Tuhan. Ini dikit-dikit orang salahkan Tuhan, seakan-akan dia sudah beriman. Semalam istri saya pulang dari komsel, ya ditelepon salah satu anggota komselnya. Wah, cerita, saya bilang, waduh, ya oke lah, dia baru kenal Tuhan, saya pikir. Ya itu tadi ada banyak kasus yang kita alami kadang kan, kok aku ikut Tuhan, kok malah jadi seperti ini ya. Padahal ya saya tanya, emangnya yang dia lakukan itu sejak dia ikut Tuhan atau enggak nih? Ya sekitar beberapa bulan yang lalu, waktu dia belum kenal Tuhan sebenarnya. Kesalahan fatal yang dia lakukan. Nah, jadi mari Bapak Ibu dengan Koram Deo, dengan belajar firman setiap hari, kita benar-benar bertumbuh menjadi orang yang beriman, orang yang percaya. Nah, sekali lagi, bukti keyakinan kita, bukti iman kita, bukti kepercayaan kita, itu kita melakukan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Jadi gampang Bapak Ibu melihat, ini orang beriman atau nekat. Lihat saja hidupnya, lihat saja perbuatannya, seperti bahasa Pak Simon, bahasa Yakobus juga. Karena iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya mati. Nah, apalagi iman, tapi dengan perbuatan yang nggak sesuai dengan firman, itu bukan iman, itu nekat Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa ada begitu banyak orang Kristen yang dia pikir dia beriman, habis kemudian akhirnya mengalami
menanggung akibat dari apa yang dia pikir beriman tadi, dia mulai kecewa dan dia nyalain Tuhan. Makanya hiduplah juga berdasarkan hikmat. Jangan dikit-dikit pakai iman ngawur atau nekat tadi, udah bentur, tetap nyalain Tuhan. Karena kita pikir kita beriman. Jadi sederhana bicara soal iman. Hidupmu, perbuatanmu sesuai dengan firman nggak? Contohnya yang seperti saya katakan tadi, sudah tahu tekanan darah tinggi, makan makanan yang memicu tekanan darah semakin tinggi, terus ngomong pakai iman. Nah, itu bukan pakai iman, itu nekat dan bodoh. Makanya Tuhan juga selalu ajak kita ini harus cerdik juga. Nah, jadi itu saja yang saya tambahkan, dan kita berharap kita benar-benar hidup ini seimbang antara iman dan hikmat, sejalan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Simon. Dan tentang saksi-saksi iman ada begitu banyak yang sudah kita baca hari ini. Oke, kalau tidak ada lagi saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ibu Ros. Ya, doakan untuk papanya Lucy juga ya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami masih bisa bangun di pagi hari ini. Masih bisa bernafas dengan normal. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur. Kami terima semua pencerahan dari firman-Mu. Bapa, kami mau menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman plus dengan perbuatan kami yang berhikmat Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak mau menjadi orang yang beriman plus dengan perbuatan bodoh yang tidak sesuai dengan firman. Jadikan setiap kami Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu Tuhan, yang tahu Tuhan, kami punya roh anak yang berhikmat. Kami tahu apa yang dikehendaki Bapa, kami melakukan apa yang Engkau inginkan, kami menjauhi apa yang tidak Engkau kehendaki. Jadikan kami Tuhan pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat Natal single parent yang telah diadakan semalam. Kami bersyukur Tuhan semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semua karena kebaikan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah baik yang mengeluarkan dana, baik yang berjerih lelah. Tuhan berkati kami dengan hikmat yang baru, dengan kekuatan yang baru, dan dengan kesehatan yang baru, supaya kami bisa melakukan lagi Tuhan, melayani Engkau lagi dengan maksimal Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah Natal tanggal 11 nanti Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan lancar. Juga Tuhan, setiap pesan Natal Tuhan boleh ditangkap oleh setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga hamba juga berdoa Tuhan untuk pesan Natal semalam Tuhan boleh ditangkap oleh para ibu-ibu Tuhan, para janda-janda, dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Bahwa Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kekuatan bagi kami. Kami boleh berserah kepada Engkau. Semua persoalan kami, beban hidup kami, dan semua pengharapan kami di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Joni Tuhan. Biarlah Tuhan melalui setiap operasinya Tuhan dia boleh semakin pulih, semakin baik. Biarlah Tuhan jamah hatinya Tuhan, biar dia mengalami Engkau dan percaya pada Engkau. Juga kami berdoa untuk Ibu Riana Tuhan, boleh semakin pulih, semakin baik kembali menjadi normal dalam nama Yesus. Juga untuk kesehatan jantung dari Pak Siregar, kami berdoa agar boleh Tuhan tetap berdetak berdenyut dengan baik, dengan kuat. Biarlah Tuhan dalam kesempatan masa tua mereka Tuhan memakai mereka Tuhan dengan lebih lagi untuk menjadi saksi, jadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk
operasi papanya Lucy biarlah boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati tangan-tangan dokter yang melakukan operasi agar semua berjalan sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Yang terbaik Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk Rita yang asam lambungnya kumat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus biarlah boleh pulih oleh bilur-bilur Yesus. Sembuhkan Tuhan yang beri mukjizat, Tuhan yang mampukan kembali dia untuk sehat, beraktivitas kembali. Kami juga berdoa untuk Ibu Wati untuk tuduhan penganiayaan anak. Biarlah mediasinya boleh berjalan dengan lancar dan damai. Tuhan yang membela, Tuhan yang menguatkan. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan Allah kami adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup membela kami atas setiap masalah yang bukan kesalahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat semuanya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan yang terbaik. Jadikan setiap pemimpin-pemimpin kami, pemimpin yang punya hati, yang mengasihi rakyat, dan setiap keputusan mereka adalah yang terbaik. Terima kasih Bapak, berkati bangsa Indonesia dari pemimpinnya, hingga penduduknya, dan semua hasil alamnya Tuhan berkati. Terima kasih Yesus, yang terbaik Engkau berikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di ujung tombak, yang ada di terdepan, Tuhan memberitakan firman-Mu, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan Kau cukupkan segala kebutuhan dan segala keperluan mereka. Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat. Biarlah iman mereka semakin bertumbuh, semakin kuat, dan mereka berjalan Tuhan dengan kekuatan dari Engkau, dengan hikmat yang dari Engkau, dan penuh dengan Roh-Mu dan keberanian dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari setiap yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena pagi ini Engkau sudah berbicara untuk mengajar kami tentang iman. Kami mau praktekkan dan kami mau hayati sesungguhnya apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Dan akhirnya kami mau terima berkat kasih karunia dari Bapa di surga melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.